Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Allah sangat mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia terus memelihara, menjaga. Dia tidak pernah terlelap. Dia juga tidak pernah pensiun dalam memelihara kehidupan saudara. Alkitab ketika mengatakan ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Itu Kejadian 3 ayat 24. Saudara, ayat ini merupakan penggalan dari peristiwa kejatuhan manusia pertama. Harus dimengerti bahwa Allah melarang manusia untuk memasuki area di mana pohon kehidupan itu ada. Hal ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Allah menciptakan manusia bukan settingan untuk dia jatuh dalam dosa. Memang manusia tidak disetting untuk jatuh dalam dosa. Tapi manusia disetting untuk mempermuliakan, mengagungkan Allah dalam segala keadaan. Namun kehendak bebaslah yang memungkinkan manusia jatuh melawan, memberontak, dan menodai apa yang Allah perintahkan. Manusia dengan kehendak bebasnya melukai perasaan Tuhan. Sehingga manusia berada dalam vonis Allah, sebuah kematian, yakni keterpisahan dengan Allah. Manusia tidak lagi bisa bercengkerama, berkata-kata, tidak memiliki keintiman, kedekatan, kelekatan dengan Allah. Namun manusia terpisah jauh dari Allah, hidup dalam diri sendiri, hidup dalam dosa, hidup di dalam berbagai macam persoalan, masalah, beban, tekanan kehidupan. Manusia harus berpeluh. Manusia harus mencari sesuatu, berjuang untuk mendapatkan makanan. Sementara Hawa harus melahirkan dengan kesusah payahan. Saudara, bisa dibayangkan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berada dalam keadaan beban yang berat. Ketika dia meraih pohon kehidupan itu, manusia bisa hidup kekal. Manusia bisa hidup dalam kesusahan yang berlama-lama. Manusia bisa hidup dalam dosa yang sangat panjang. Manusia berada dalam beban yang tidak terbatas. Saudara, itu bukan rencana Allah. Allah memiliki rencana untuk manusia hidup dalam sukacita, dalam berkat, anugerah, kemuliaan, keagungan Tuhan. Namun manusia telah memilih sesuatu yang salah. Manusia memilih sesuatu yang fatal. Sehingga dia memiliki kehidupan yang Allah tidak kehendaki. Namun dari sini kita melihat bahwa Allah ingin kita memiliki kesusahan yang berdurasi pendek, beban yang berada dalam durasi yang tidak lama. Untuk itu ditahan supaya tidak masuk, tidak menikmati pohon kehidupan itu. Jadi kesusahan saudara, kesusahan saya, kita memiliki limited, memiliki batas waktu, tidak selama-lamanya. Bahkan Alkitab mencatat kesusahan penderitaan kita selama di bumi ini dibanding dengan kemuliaan yang akan datang tidak ada artinya. Maka saudaraku, sekalipun kejatuhan Allah itu bukan settingan oleh Tuhan, tetapi Tuhan bisa merekayasa, Tuhan bisa membalikkan keadaan di mana kesusahan itu menjadi sesuatu yang terbaik untuk ciptaannya, yakni saudara dan saya. Oleh sebab itu Roma mengatakan kepada kita, Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencana Allah, mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, sesusah apapun, berbagai macam penderitaan yang menimpa kita bagaimanapun juga, orang akan mendapati bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Oleh sebab itu saudara, kehadiran Tuhan
mendatangkan kemuliaan, keagungan. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tahu Efesus 1 ayat 11 mencatat bahwa segala sesuatu terjadi karena keputusan kehendaknya. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk mempercayai Yesus dalam segala keadaan, mempercayai Yesus dalam segala perkara, mempercayai Yesus dalam segala masalah, mempercayai Yesus dalam kesusahan, mempercayai Yesus dalam penyakit, mempercayai Yesus dalam krisis, mempercayai Yesus dalam keadaan yang tidak menentu. Memang kita hidup berada dalam pancaroba kehidupan. Kita mungkin bisa seperti Adam dan Hawa, kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah terjerembab, kita sudah tergeletak, tetapi taruh imanmu kepada Yesus Kristus, sehingga Allah akan mengubahkan dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang membuat kita berdosa, tidak berdaya dan mati. Kita masuk area pohon kehidupan. Anggap saja pohon kehidupan itu Yesus sendiri. Anggap saja pohon kehidupan itu lambang dari firman yang hidup. Anggap saja firman yang hidup itu, dia berdiri di hadapan saudara sebagai pohon kehidupan yang bisa memberi begitu banyak hal yang indah. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui kebenaran ini saya ingin katakan kepada saudara, miliki Yesus, dekati Dia, nikmati segala yang terbaik, karena pohon kehidupan itu akan menghasilkan perkara-perkara yang hidup, perkara-perkara yang luar biasa. Melalui pohon kehidupan ini, penyakitmu disembuhkan, kelemahanmu dikuatkan. Melalui pohon kehidupan ini, krisisnya dibuat sempurna menjadi berkat melimpah, ratapan menjadi tari-tarian. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saya ingin katakan kepada saudara, berkat Allah sedang menyertai saudara, dan kiranya Allah terus memberikan pohon kehidupan itu kepada kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.